Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan RR Custom Slingshot. Nah, kali ini RR akan bahas tentang bandset. Bandset. Apa itu bandset? Bandset itu adalah settingan karet. Settingan karet pada ketapel. Settingan karet pada ketapel itu ada dua jenis. Ada yang flat, ada yang di taper. Di taper maksudnya adalah dipotong meruncing atau lancip atau mengkerucut ya. Jadi istilahnya itu di taper. Kalau settingan karet yang biasa atau flat itu dia dari ujung karet sini dari ujung yang nempel di frame itu sama ujung yang di pouch atau kulit, dia settingannya sama lebarnya ya, lebarnya tuh sama. Jadi misal kalau misalkan yang di sini itu dia lebarnya 1,5, di ujung sini dia juga ukurannya 1,5, atau dia ujungnya di frame itu 2 cm, di ujung sini juga 2 cm. Intinya dari ujung ke ujung dia ukurannya sama atau flat. Nah, kemudian kalau di taper itu yang di ujung frame di sini dia lebih besar daripada ujung yang di pouchnya ketapel ya. Apa ini namanya? Pouch kantong peluru atau biasa orang-orang bilang kulit ya. Itu dia mengecil atau di taper. Misal nih, settingan yang di sini dia ukurannya 1,7 atau 1,8 cm. Di sini biasanya dia mengecil jadi 1,5 atau 1,3 cm. Jadi itu yang namanya taper. Kemudian ada lagi istilah karet aktif. Apa itu karet aktif? Karet aktif adalah karet panjang karet yang dia mempunyai regangan. Jadi kalau misalkan begini ya, panjang aktifnya ya dari sini ke sini. Kalau yang di pouch ini dia udah mati, dia nggak. Ini kan fix nih, dia nggak aktif. Aktifnya kan mulai dari sini sampai ujung. Kalau yang dilipat sini nggak, mati dia. Dia aktifnya cuma di sini. Nah, inilah yang disebut dengan panjang aktif. Karena ketika dipotong biasanya dia berkurang dari panjang karet yang kita potong. Misal nih, motongnya 20 cm panjangnya. Tetapi ketika dipasang di frame, dia kan ada space untuk mengikat di sini. Biasanya sekitaran 1,5 sampai 2 cm. Makanya dia berkurang dari 20 cm. Nah, ketemulah dia panjang aktif karet. Kalau ini punya saya, ukurnya dari sini, dari ujung sini yang diikat ini sampai pas ditekukannya frame. Jadi di sini. Nih ya. Nih, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Nih. Oh, nggak fokus. Kameranya kurang bagus. Nah, ini di sini dia panjang aktifnya. Kalau yang di daerah sini udah bukan aktif lagi karena dia fix di sini, nggak ada gerakan. Yang meregang itu ya dari sini. Nah, kalau diukur ketemunya 18,5 dari sini ya. Nih. Sampai ke sini ketemunya 18,5. Jadi ketika saya potong karet ini sebetulnya adalah 20 cm. Tetapi ketika dipasang dia ada space untuk mengikatkan ini di framenya ketapel itu, jadi berkurang. Panjang aktifnya jadi 18,5. Itu tadi perbedaannya antara karet
band set taper sama band set flat. Apa sih keuntungan dari masing-masing settingan ini? Jadi keuntungannya adalah ya tergantung orang sih. Ada yang suka flat, ada yang suka taper. Kalau saya sih biasa sering pakai dua-duanya. Keuntungan yang pertama, kalau untuk ini yang flat dulu, kita bahas yang flat. Keuntungan yang flat itu dia biasanya tarikannya lebih berat. Ada yang teman-teman suka menggunakan setting karet yang tarikannya agak berat, karena saya suka berat nih, biar lebih apa namanya, laju amonya lebih cepat atau lebih keras impactnya. Memang benar, kalau misalkan settingan karet yang flat itu keuntungan pertama, dia lebih awet di bagian sini, bagian pouch, karena dia lebar. Dan kedua, dia tarikannya lebih berat. Kalau teman-teman suka yang narik berat-berat nih, berat-berat, itu biasanya menggunakan yang settingan flat atau datar, ujung dan ujung itu sama. Cuman kekurangannya adalah lecutnya dia, kalau yang selama ini ya yang saya rasakan, lecutnya dia kurang begitu banter ya, lecutannya itu kurang dibandingkan dengan yang taper. Nah, kalau yang untuk flat itu lecutnya dia agak sedikit smooth, lambat banget sih enggak, cuman beda sedikit sih bedanya. Cuman kelebihannya dia di impact hantaman dari ammo ke target itu, yang settingan flat yang saya alami biasanya itu hantamannya lebih keras dibanding dengan yang di taper. Nah, kemudian kita bahas yang di taper. Apa keuntungannya di taper? Keuntungan di taper ini dia ditarik ringan. Yang suka narik ringan-ringan enak kalau settingannya pakai yang di taper. Tetapi dia walaupun ringan, lesatan atau lecutan dari karetnya ini dia lebih cepat karena dia ukuran ininya itu mengecil, dia lebih cepat kalau dibandingkan dengan yang dipotong flat. Itu dia lebih cepat yang di taper untuk lesatan lah ya, untuk lesatan. Tetapi untuk impact memang yang saya rasakan selama ini, hantaman impactnya itu memang lebih, kalau saya pribadi lebih ngeri yang flat ya. Tapi itu balik lagi kepada teman-teman nanti suka yang settingan seperti apa. Kalau saya sih sama aja, kalau menurut saya tergantung kebutuhan sih. Kalau misalkan nembak cuman targeting ya pakai taper lumayan lah, pakai taper, terus jarak juga nggak jauh-jauh. Apalagi kalau teman-teman yang suka ikutan kompetisi ya lebih baik yang di taper karena dia lesatannya lebih cepat. Yang penting kan kena target. Kalau masalah impact atau enggak kan nggak dinilai, yang dinilai kan dia hit atau kena target. Terus kekurangannya apa di karet taper? Kekurangannya adalah biasanya sering di sini karetnya itu cepat putus. Kenapa dia cepat putus? Karena di sini ukurannya lebih kecil dari ujung. Nah, karet itu kan setelah dia melesat seperti ini, dia kan ada putaran balik. Nah, putaran balik ke sini. Nah, ketika ini karetnya ini lebih kecil, dia akan lebih rentan kan begini nih. Tep. Jadi seperti permainan pecut. Teman-teman mungkin kalau misalkan lihat pecut atau cambuk, itu dia ujungnya kan balik tuh. Set. Ya, jadi ilustrasinya kayak pecut tadi, dia ujungnya itu kan kecil, mengerucut ya. Ujungnya itu bukan mengerucut, mengecil. Kalau untuk pecut itu kan mengecil ujungnya. Nah, ketika dia balik begini, dia akan lebih cepat putus. Atau biasanya ujung-ujungnya itu pecah mekar kayak kembang atau kayak bunga mekar. Jadi pecah, putus. Nah, sama halnya dengan karet yang di taper atau yang mengerucut. Dia di sini akan lebih rentan putus kalau tapernya itu kecil. Itu pengalaman saya ya, dan ini adalah analisis saya pribadi. Mungkin
teman-teman punya analisis lain ya silahkan. Ini yang sejauh saya ketahui dan saya analisa dan saya alami. Ketika ini taper, yang settingan taper atau mengkerucut ini memang saya rasakan memang lebih sering cepat putus di daerah sini. Apapun jenis karetnya ya, apapun jenis karetnya selama dia karet flat. Beda dengan karet tube. Nanti kita bahas lagi untuk masalah karet tube atau karet bulat atau kepanjangannya tube itu tubular sebetulnya teman-teman ya, disingkat tube karet tube apa tuh karet tube, karet tubular atau karet bulat atau karet drum. Bentar, mana ya? Oh ini nih, nanti kita bahas. Sekarang bahas ini dulu. Jadi yang saya rasakan itu sih selama ini saya coba pakai yang taper. Tapi untuk lesatan, woi gila, gak ada tandingannya kalau lesatan. Memang lebih cepat lesatannya daripada yang karet taper lurus. Tapi balik lagi ke settingan. Kalau settingannya pas, walaupun dia sama, tapi di karet aktifnya ini pas, sama aja sih. Cuman beda rasa aja. Sama beda rasa itu apa coba? Suka yang mana? Kalau ini yang taper kerucut atau mengecil. Nah, ini begitu. Lesatnya lebih cepat memang kalau untuk yang taper. Nah, bagaimana cara menghitung panjang aktif karet? Panjang aktif karet. Jadi gini, karet itu bisa meregang 5 kali dari ukurannya. Misal nih, potongan ukurannya ini 1 cm. Kalau dikali 5, berarti dia jadi berapa tuh? 1 kali 5 ya 5. Berarti dia bisa ditarik dari 1 cm ini, dia bisa meregang sampai 5 kali. Jadi ditarik sampai 5 cm. Dari 1 cm itu bisa ditarik sampai dengan 5 cm. Nah, cara ngitung panjang aktif, tentukan dulu angkor point. Gini, ketika teman-teman narik, angkor pointnya di mana? Dipaskan dulu. Misalkan di pipi nih. Panjang tarikan orang kan beda-beda nih. Ada yang 80 cm, ada yang 75 cm. Kalau saya sih berapa ya? Kalau saya biasanya di goyang-goyang kameranya. Maafkan. Nih ya, saya ukur panjang tarikan saya. Nih. 85. 85 dibagi 5. Jadi karena tadi 1 cm-nya karet itu bisa melar sampai 5 kali, jadi 5 cm ya. Jadi 5 cm. Nah, 85 ini dibagi 5. Ketemunya 17 cm. Jadi karet aktif saya harusnya 17 cm. Tapi perlu diingat, setiap karet itu settingannya beda-beda. Nggak mesti dia 1 cm ditarik bisa sampai melar 5 cm. Dia juga tergantung ketebalan karet. Karena semakin tebal karet, itu dia ditarik elastisitasnya itu semakin berkurang, semakin kecil karena dia tebal. Tapi semakin tipis karet, elastisitasnya itu dia semakin lebar. Nanti kalau mau ngukur, tentukan karet yang mau dipakai, dicoba nanti dia melarnya sampai berapa. Kalau misalkan lebih dari 5 kali, dia setiap karet itu beda-beda melarnya. Kayak ini kan 0,6 nih punyanya precise yang natural. Ini lebih smooth, lebih apa namanya, lebih lembut ditarik. Beda dengan karet nih, ini kayak ini karet Kittler, ini juga sangat agak lembut lagi, padahal dia tebalnya 0,65. Kalau dibandingkan dengan ini lebih tebal, ini beda 5. Ini 0,6, ini 0,65. Itu beda-beda. Nanti bisa disetting sendiri, dicari sendiri. Yang jelas rumusnya panjang tarikan tangan dibagi dengan 5. Itu dulu aja udah ketemu. Nanti hitungan panjang aktif karet. Bentar. Bukan dibagi 5 ya. Dibagi elastisitas karet. Karena setiap karet itu juga macam-macam. Yang saya katakan tadi, dia nggak selalu bisa
jadi 5 cm, dari 1 cm bisa meregang 5 cm, nggak mesti, karena dari karet kan juga macam-macam tipenya. Nanti dicari aja setelah diukur satu itu bisa ditarik sampai berapa senti. Kalau misalkan ketemu 4 ya dibagi 4, kalau misalkan tarikan 85 ya dibagi 4, nanti ketemu panjang aktifnya. Kalau misalkan 5, nah ini saya ambil contoh yang dibagi 5 karena biasanya yang saya temuin memang 1 cm itu bisa ditarik sampai 5. Ini dengan catatan karet baru ya. Kalau karet lama dia kan sudah melar-melar tuh, pasti lebih dari 5. Ini dengan asumsi ini adalah karet baru dipakai lah. Jadi bisa ditarik elastisitasnya itu sampai berapa mentoknya dia. Karena karet ini kan ada stucknya dia, nggak bisa ditarik sampai full. Kalau dipaksa pasti putus. Karena karet itu ada stucknya dia. Habis ditarik, berhenti dia sampai situ, udah itu berarti panjang aktifnya karet itu sendiri. Kalau misalkan satu ditarik sampai berapa, dia sampai mentoknya sampai misalkan 5 atau 4 atau 3, nanti dibagikan dari panjang tarikan tangan dibagi dengan elastisitas karet tadi. Jadi cukup sekian dari RR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.